Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 8 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudariku terkasih, takut merupakan perasaan yang muncul karena berbagai hal yang membahayakan, seperti hewan buas, tempat yang tinggi, kegelapan. Dan itu kadang membuat kita takut. Karena takut orang menjadi mudah panik dan sulit berpikir jernih. Ketakutan yang besar tampak jelas dirasakan para murid dalam bacaan Injil pada hari ini. Setelah mereka memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan para muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke Betsaida, di sebelah utara Danau Galilea. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, sedangkan ia pergi ke bukit untuk berdoa. Di tengah perjalanan saat hari mulai malam, para murid mengalami kesulitan karena angin sakal. Itu angin yang bertiup berlawanan dengan arah perahu mereka. Angin itu bertiup sangat kencang, sehingga para murid kesulitan mendayung. Padahal mereka orang-orang yang hidupnya di laut sebagai nelayan. Tapi pengalaman ini menjadikan pengalaman yang menakutkan bagi mereka. Dalam situasi gelap dan penuh kesulitan, ketakutan itu, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat takut. Mereka berteriak, dikiranya yang datang itu hantu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yesus akan mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Dalam ketakutan, kecemasan mereka, Yesus berkata, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Kehadiran Yesus yang tak terduga itu membuat para murid menjadi tenang. Tidak hanya para murid, badai itu pun juga menjadi reda. Tapi para murid juga tetap menjadi bingung dan tercengang. Pengalaman bersama Yesus sebelumnya belum cukup membuat mereka mengerti dan mempercaya Yesus, kini mereka alami lagi. Pada saat ia mempergandakan roti dan 2 ikan. Begitu luar biasa, dan ini terjadi lagi. Saudaraku yang terkasih, jangan-jangan kita pun sama seperti para murid itu. Bertahun-tahun kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi Katolik. Telah berulang kali mengalami penyertaan dan kehadiran Yesus. Namun tetap saja, ketika kita mengalami angin bagai kehidupan, kita merasakan kesulitan, mengalami persoalan, mengalami suka duka dalam hidup kita, kepahitan-kepahitan kita masih dikuasai rasa takut. Pikiran kita dipenuhi dengan bayangan mengerikan dan kecemasan berlebihan, sehingga kita gagal melihat kehadiran Yesus. Maka kisah Injil hari ini memberikan penegasan pada kita. Dalam situasi apapun
dalam keadaan yang sulit apapun, sepahit apapun, Tuhan memberikan jaminan pada kita bahwa Ia akan hadir, menemani, dan menolong kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jangan pernah takut. Yang penting kita percaya bahwa Allah sungguh menemani, menyertai kita. Dia pun hari ini berkata pada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.